Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa jami'i munawwikina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Jam'al Jawami Bibarakati ulumihim fitri wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Sebelum memulai Jam'ul Jawami, tidak ada salahnya silakan mahasiswa yang mau bertanya. Silakan mahasiswa yang mau bertanya mengenai persoalan Jam'ul Jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Tribakti PAI semester 5 ingin menanyakan kejelasan tentang bahwasannya sekarang banyak sekali polemik orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang menolak adanya maulid ataupun maulid Nabi. Padahal di lingkup desa dan lingkup orang NU ini maulid ini menjadi suatu adat yang pasti dilaksanakan oleh semua orang. Nah, ini apakah ada dalil yang mendasari adanya maulid, baik itu dari hadis maupun Quran? Mungkin dalil yang sahih ataupun dalil yang lebih jelas tentang adanya perayaan maulid Nabi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan muncul dari mahasiswa, memunculkan pertanyaan minta kejelasan hadis yang sahih mengenai mengadakan maulid Nabi, mengadakan acara maulid Nabi. Minta dalil sahihnya mana? Sebab ada 1-2 kelompok yang mengatakan maulid, mengadakan acara maulid Nabi. Ada satu kelompok yang mengatakan bahwa acara itu bid'ah. Sebelum memulai pembahasan, sebelum memulai Jam'ul Jawab, alangkah
istimewanya alangkah barokahnya memulai dengan nazam jam'ul jawab. Lillahi hamdun la yasalu samada yu'ziru bistiyati man abda loncat mengenai definisi usul fikih. Apa nazaman definisi usul fikih? Adilatul fiqhil usul mutamillah wa qila ma'rifatu ayatullah wa turuq istifadati wal mustafid وعارف فيها الأصول العادل loncat mengenai nazaman tentang pembahasan hadis. Apa nazaman jam'ul jawab mengenai pembahasan hadis Nabi atau sunnah? Apa nazamannya? Apa nazaman jam'ul jawab mengenai pembahasan hadis Nabi atau sunnah Nabi? Nazamannya apa? Qaulun Nabi wal fi'lu wa taqriru sunnatu wa ma'mul matur. Qaulun Nabi wal fi'lu wa taqriru sunnatu wa ma'mul matur. Sunnatuhu qaulun Nabi wal fi'lu wa taqriru wa hamdu. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam jam'ul jawab
beliau mengatakan sunnatuhu yang dimaksud sunnah Rasul yaitu qaulun nabi wal fi'lu wa taqriru sunnatu wa amul mastur sunnatuhu utawi sunnahe Nabi Muhammad itu qaulun Nabi ucapane Nabi Muhammad wal fi'lu lan pekerjaane Nabi Muhammad wa taqriru lan taqrire Nabi Muhammad wa hammu lan hammu rencanane Nabi Muhammad, rencana yang belum terlaksana. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui Nazam Jam'ul Jawab beliau menampilkan definisi mengenai tentang hadis Nabi. Apa itu hadis Nabi? Imam Jalaluddin mengatakan hadis Nabi ada 4. Yang pertama, hadis Nabi ada 4. Pertama, yaitu qaulun Nabi. Semua apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu namanya sunnah. Lalu yang kedua yaitu fi'lun Nabi, pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi, oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad, maka itu namanya hadis. Lalu yang ketiga adalah taqriru, persetujuan Nabi. Ini namanya hadis Nabi. Lalu yang keempat, wahammu, rencana Rasulullah yang belum terlaksana. Ini termasuk hadis Nabi. Sehingga definisi yang ditampilkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti yang dinamakan hadis Nabi, sunnah Nabi, yaitu aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriruhu wa hammuhu. Ini semua termasuk definisi hadis Nabi. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Imam Jalaluddin As-Suyuti mengenai definisi ini tidak sama dengan apa yang ada dalam Jam'ul Jawab? Dalam Jam'ul Jawab
yang dinamakan hadis, yaitu aqwalun nabi wa fi'lun nabi, ucapan dan perbuatan Nabi. Ini namanya hadis. Dalam Jam'ul Jawab definisi hadis yaitu aqwalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu. Lalu kenapa Imam Jalaluddin Asyuyuti menampilkan lafaz taqriruhu wa hammuhu. Lalu Imam Jalaluddin Asyuyuti menampilkan jawaban wal afu fi'lun. Kenapa Imam Jalaluddin Asyuyuti menampilkan lafaz taqriruhu? Sebab yang namanya taqriruhu wa taqrir huwa al-afu wal afu huwa fi'lun. Sehingga taqriruhu persetujuan Rasulullah walaupun tidak langsung ucapan, tapi taqrirun Nabi termasuk al-afu. Al-afu huwa fi'lun. Al-afu at-ta'u huwa fi'lun. Walaupun dalam masalah mengenai at-ta'u al-huwa fi'lun awla fihi khilafun. Walaupun dalam masalah at-ta'u al-huwa fi'lun awla, ini ulama terjadi silang pendapat. Imam Jalaluddin Asyuyuti memilih pendapat yang mengatakan bahwa at-ta'u huwa fi'lun. Sehingga Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan wa taqriru huwa al-afu wal afu huwa fi'lun. Ini alasan yang ditampilkan, yang dimunculkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Imam Jalaluddin menampilkan lafaz wa hammuhu? Lalu Imam Jalaluddin menampilkan alasan, menampilkan hammuhu, alasannya mengikuti Imam Syarqasi wasyata asyarqasi wa hammuhu. Imam Syarqasi dalam kitab Bahrul Muhit beliau mengatakan bahwa hammuhu
atau rencana Rasulullah yang belum terlaksana, ini termasuk hadis. Sehingga wahabuh ini termasuk hadis yang statusnya menjadi masyhur syariah. Imam Syar'afi dalam Bahrul Muhit beliau mengatakan hamun Nabi, rencana Nabi yang belum terlaksana termasuk hadis, termasuk masyhur syariah. Sehingga Imam Jalaluddin menampilkan aneka furu'iyah, aneka fikih yang terbangun dari hadis hamiyah. Hadis hamiyah yaitu hadis Nabi Muhammad atau rencana Nabi Muhammad yang belum terlaksana. Lalu untuk mempermudah memahami hadis hamiyah, Imam Jalaluddin menampilkan contoh seperti mu'aqabatul mukhallifina anil jamaah. Dalam hadis Rasulullah memerintahkan untuk berjamaah. Dalam hadis mengatakan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad hamamtu, teman-teman najwa sapa ingsun an amura bisolat waktu qamu summa ukhalifa ila manasila qawme la yasyaduna as-sholat fa'uharriqa alaihim. Atau dalam hadis lain dengan redaksi walladzi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bihatabin yuhtabu summa amura bisolat ilah. Atau dalam redaksi lain akhbarna Malik an Abi nafsi biyadi laqad hamamtu. Mengenai hadis hamiyah, Imam Jalaluddin mencoba menampilkan contoh hadis-hadis yang menggunakan lafaz hamba atau asm atau al-qasm. Salah satu redaksi hadis yang menggunakan lafaz hamba atau hamamtu yaitu mengenai permasalahan sholat jamaah. Rasulullah merencanakan untuk membakar rumah masyarakat yang tidak mau jamaah.
dalam hadis redaksinya menggunakan hamamtu, sehingga dalam istilah usul fiqh ada yang namanya hadis hamiyah. Lalu dengan adanya hadis hamiyah, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan dalam mengenai definisi hadis, yaitu aqwaluhu wa af'aluhu wa ta'riruhu wa hammuhu. Ini adalah definisi hadis yang ditampilkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Lalu dalam kitab Al-Bahru Al-Muhit tampil Imam Syarqasi mengatakan mengenai hadis hamiyah seperti masalah hadis mengenai sholat jamaah. Dalam hadis menggunakan redaksi wa hamamtu, atau contoh lain dalam masalah umrah lebih baik melalui Hudaybiyah. Ini Imam Jalaluddin Asyuyuti menampilkan syurutiyah banyak sekali. Lalu dalam syarahnya Nazam Jabul Jawami mengatakan wa qala asy-syekh Waliyuddin wa qala lan jawu sapa asy-syekh Waliyuddin wa qala tidaknya tidak ajwa. Tasyrifnya qala yaqulu qawlan wa maqalan wa qailun. Qala tidaknya tidak ajwa. Lalu nazaman kaidah syar'iyahnya wa sami'an wa ima'ainan uqil wa samil ajwafa. Lalu qala asluhu awala oleh baktewau alifan litahawqiyya wa fitahi ma qabla fasyara qala. Lalu muncul pertanyaan, apa nazam alfiyahnya mengenai i'lal kulit nakwau alifan alfiyahnya min wawin awya'in bitariqin musyir. Ini alfiyah Ibnu Malik. Wa qala asy-syekh Waliyuddin qala yaqulu qawlan wa maqalan wa huwa qailun qad yuqalu alhammu khafiyyun fala natla'u alaihi illa biqaulin.
Lalu Imam Waliuddin mengenai hadis Syamiyah, beliau tampil mengatakan bahwa mengenai hadis Syamiyah tergolong sesuatu yang belum jelas atau sifatnya khafiyun belum jelas, sehingga Imam Waliuddin mengatakan hadis Syamiyah tidak termasuk dalam definisi hadis, sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan mengenai hadis Syamiyah ulama terjadi silang pendapat. Satu kelompok mengatakan hadis Syamiyah seperti mengenai qaulun Nabi wa fi'lun Nabi, dalam artian memiliki dampak hukum. Lalu satu kelompok yang diwakili oleh Imam Waliuddin, beliau mengatakan annal hamma khafiyun, hadis Syamiyah termasuk al-amru al-khafi, sesuatu yang belum jelas sehingga belum layak untuk dimasukkan dalam definisi hadis. Lalu mengenai pertanyaan hadis sahih mana yang mengatakan bahwa mengadakan upacara mauludan adalah sunnah, mengenai hal ini Syekh Maliki dalam salah satu kitabnya mengatakan hadis yang sahih yaitu pada waktu Rasulullah sedang puasa hari Senin, beliau ditanya, apa faedah puasa hari Senin ya Rasulullah? Salah satu sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad yang saat waktu itu Rasulullah sedang puasa hari Senin, lalu datang salah satu sahabat, wahai Rasulullah, untuk apa berpuasa hari Senin? Untuk apa engkau puasa pada hari Senin? Lalu Rasulullah menjawab, saya puasa hari Senin ini sebagai lambang, sebagai peringatan, sebagai upacara peringatan untuk mengingat kelahiran saya. Yaumun wulidtu fiha, hari Senin. Rasulullah mengatakan hari Senin adalah
hari yang istimewa yang mana hari ini saya dilahirkan. Maka sebagai upacara memperingati kelahiran Nabi Muhammad, beliau melaksanakan puasa Senin. Nabi Muhammad memperingati Maulidan dengan cara puasa, lalu umat Muhammad dipersilahkan dengan acara apapun semisal mengadakan perkumpulan atau selamatan, tidak masalah. Yang terpenting adalah untuk memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Al-Alim Al-Alamah Syed Maliki dalam kitabnya beliau mengatakan, inilah dalil hadis yang paling sahih mengenai sejarah. Siapa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi, maka jawabannya adalah yang pertama kali mengadakan upacara Maulid Nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Syed Maliki dalam kitabnya menerangkan, menjelaskan mengenai ulama salaf, yaitu Sultan Al-Muzaffar. Sultan Muzaffar beliau selalu mengadakan Maulidan, mengadakan upacara Maulidan Nabi. Lalu temannya yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bersama-sama mengadakan Maulid Nabi. Salahuddin Al-Ayyubi atau Sultan Muzaffar ini adalah ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Sultan Muzaffar pada waktu ingin membela Palestina, ingin menghancurkan pasukan salib, pasukan musuh, beliau mengadakan upacara Maulid Nabi. Sehingga dengan barokahnya Maulidan, barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Salahuddin dan Sultan Muzaffar oleh Allah diberi kemenangan, muncul sebagai pemenang dalam peperangan melawan pasukan salib pada tahun 580
juga Hijriyah. Pada tahun itu sebelum muncul Salahuddin, sebelum muncul Sultan Mustafa, Palestina dikuasai oleh pasukan Salib. Umat Islam banyak yang dibunuh. Umat Islam oleh pasukan Salib dibunuh, sehingga sebelum Islam mengalahkan pasukan Salib, dalam sejarah mengatakan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi pernah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Salahuddin, wahai Sultan Salahuddin, kenapa engkau tidak pernah tersenyum? Kenapa engkau tidak pernah tersenyum? Kenapa engkau tidak pernah menampakkan wajah yang senang?" Pada suatu hari Salahuddin pernah ditanya oleh temannya, "Wahai Salahuddin, lima lam yatabassam, kenapa engkau tidak pernah tersenyum? Wahai Salahuddin, kenapa engkau tidak pernah menampakkan wajah yang senang?" Apa jawaban Salahuddin? Jawabannya adalah, "Wahai temanku, mana mungkin wajah yang penuh dengan linaili ridallah, wajah ini akan senang melihat rakyat Palestina dianiaya oleh musuh Allah." Apa jawaban Salahuddin? Jawabannya sederhana tetapi mengandung sejuta makna, yaitu jawabannya, "Wahai temanku, mana mungkin wajah ini bisa tersenyum, sedangkan saudara-saudara Palestina oleh kaum Salib, oleh kaum kafir dianiaya. Mana mungkin wajah ini bisa tersenyum melihat penderitaan rakyat Palestina, selalu melihat penderitaan rakyat Palestina." Ulama mengatakan apa yang dikatakan oleh Salahuddin ini jawabannya singkat, ringkas, tetapi memiliki ribuan makna, bahkan jutaan makna. Salah satunya yaitu umat Muslim untuk selalu berusaha, berjuang, membantu lewat doa,
atau lewat yang lain supaya Palestina merdeka dan bebas dari penjajah Yahudi. Sehingga dalam kitab Fiqh Asyira yang ditulis oleh Imam Sa'id Ramdan Al-Buti, beliau mengatakan bahwa wajib seluruh umat Islam untuk selalu membantu, berjuang, berusaha untuk mengusir, mengalahkan kelompok Yahudi. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan masalah ilmu ada 3 istilah. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, lalu yang ketiga aksiologi. Aksiologi adalah tujuan mencari ilmu. Beliau mengatakan tujuan mencari ilmu lillahi ta'ala atau linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.